Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dibersamakan kembali untuk mengikuti kajian perkuliahan Miftahus Sudur yang tentunya sebelum kita melaksanakan perkuliahan ini, di awal perkuliahan ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan ilmu yang nafi, ilmu yang mengantarkan kita tambah dekat kepada Allah, ilmu yang mengantarkan kita menjadi manusia yang bisa makrifat kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin. Baik, udah dibuka adlinknya belum? Sudah absen Pak dosen. Sudah. Sudah. Kalau sudah, mari kita masuk dalam kajian di perkuliahan siang hari ini ya. Membahas tentang konsekuensi dari kelalaian ya. Artinya kalau saja kita menjadi manusia yang dalam perjalanan hidupnya lupa kepada Allah, tentu banyak konsekuensi yang harus kita rasakan. Ya, banyak konsekuensinya. Salah satu. Nah, untuk masuk dalam wilayah perkuliahan ini, saya sudah menyediakan beberapa bahan untuk diskusi, biar seperti kemarin ya, di saat kita melaksanakan perkuliahan ini dalam forum diskusi, agak beda, enak terasa ya. Untuk itu, yuk kita buka forum diskusi. Silakan sama Ibu Glowing ya, pimpin diskusinya. Ada dikaji dulu, ada 16 gitu, 16 persoalan yang mesti kita diskusikan. Silakan dikaji dulu ya materi Miftahul Sudurnya. Ya Pak, ntar dicek dulu adlinknya, materinya. Siap. Kalau yang udah mungkin bisa di SS-kan ke grup Miftahul Sudur, minta bantuannya. Kajiannya mungkin minta di SS-kan teman-teman ke grup Miftahul Sudur.
Assalamualaikum, menit seperti ini. Keluar ya? Ya, oh ya. Oh, pantesan. Ini udah masuk ruangan BPI 3 belum? Hah, nggak Belum tahu, Bu, Tat. keluar ini tadi. Ini masih campur. Tapi Oh, nggak ada pilihan. Nggak oh, ada. bentar aku ini sama Pak Ketua Kosma, Nggak ada bentar. kotaknya gini. Nggak ada ya? Mm-mm. Bentar. Konfirmasi dulu Kak Kosma. Udah belum? Udah, Pak, tapi masih sedikit. Tadi Ini keluar Mas. semuanya kepental semua habis. Keluar. Oh, Bentar, gitu. ini host malah ngakhiri Zoom, hostnya itu. Terpental. Diakhiri Zoom-nya. Siapa yang mengakhirinya? Aduh. Host ini masih di gerbang, belum ke ruangan. Bentar, Ini belum sekarang ngebalas. Kosmanya belum ngebalas ke KPI. Dia yang pegang ini. Kan Pak Juandi itu udah dijadikan host sudah dijadikan. Bukan ini ini. sekarang udah di Yang ruangan ngaturnya, atau masih di mana yang nih, Pak? ngaturnya, yang ngaturnya itu Ketua KPI Pak Dodi. Bentar. Karensun itu udah tuh DSS. Oke, terima kasih semuanya. Cuman ini belum belum masuk kandang BPI 3 ya, bentar itu. Mana ini teh susah dihubungi. Si Kosma lagi sibuk itu. Di sini aja kalau nggak bisa masuk mah. Iya betul, sini aja dulu. Orang lain pada masuk nggak? Biarin aja. Ya beda kan, beda dosen nanti. Gaskan, Pak. Biar berebut misalnya. BPTG semua. Nanti kalau campur dosennya liren. Bentar, harap sabar semuanya ya. Sementara nggak ada BPE 3 semuanya, Karensun. Oh, BPI 3 semuanya nggak ada Iya. ini. Nggak ada. Oke, itu mau dimulai sekarang. Nggak, pindah dulu lah. Kalau punya orang mah nggak enak. Nggak ada tempat pindah ini Pak Yai, nggak ada kelas. Iya, nggak ada ruangan kotak itu ya. Nggak ada. Ya udah, tergantung Pak dosennya, ikut aja. Baik, silahkan. Tadi pembukaan kita dalam perkuliahan ini akan membahas tentang zikrullah yang memang bukan hanya sebatas aktivitas verbal ya, tapi juga proses penyucian batin dalam rangka kita menjaga kesadaran ilahiyah. Nah, ini berarti sekaligus menautkan kalbu hati kepada Allah untuk menjaga fitrah kita, sekaligus menjadi benteng dari pengaruh setan, godaan, kelalaian. Nah, untuk itu dalam rangka memperdalam kajian perkuliahan ini ya, kita masuk dalam ranah diskusi. Silakan kaji poin-poin yang akan didiskusikan yang tentunya kita mempresentasikan yang ada di dalam benak pikiran kita ya, biar perkuliahan ini hidup. Oke, silakan. Yap. Ya, bagus. Sekilas saya melihat di screenshot atau di PDF yang dikirimkan tadi ada ayat wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Jadi memang fasik itu sumbernya dari lupa kepada Allah ya Pak dosen ya. Oh iya. Ya tentu itu menjadi
sumber yang utama sebetulnya kefasikan itu ya. Sumber utama kefasikan adalah lupa kepada Allah. Berarti betapa bahayanya orang yang lupa kepada Allah, dia lupa pada dirinya, dan dia menjadi fasik dalam ketetapan Allah itu. Naudzubillah min dzalik. Nah itu untuk menolong Pak Yai, selain dalam penemuan Islam sekarang ini kan memang Islam itu berkembang begitu pesat ya. Kemudian ada seakan-akan ada amalan-amalan dari keterangan hadis atau ayat yang lain, contohnya fadilah-fadilah amal itu yang baca ini sekian kali menghilangkan kefasikan, baca ini sekian kali jadi ditetapkan masuk surga, beribadah begini-begini dapat surga. Itu nanti sambungannya dengan itu seperti apa Pak Yai? Oh, sebetulnya mungkin dalam hal ini di ranah luar thorikoh ya. Ya. Jadi di ranah luar thorikoh itu mengajak kepada umat Islam, memotivasinya dari awal rayuan untuk mau mengamalkan lah gitu. Sehingga kalau di luar ranah thorikoh itu bacaan yang disampaikan itu dikasih tahu ini hikmahnya buat ini hikmahnya buat ini gitu. Iya, fadilah. Nah, fadilah. Berbeda dengan thorikoh. Di dalam berthorikoh, kita melaksanakan dzikrullah itu betul-betul untuk mencapai pada tahap tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Hanya tahu, hanya mau, hanya punya abah awas saja. Nah itu untuk di luar thorikoh malah membuat pernyataan ini termasuk pengkultusan. Padahal, iya. Nah, ya, itu pasti dan menuai kontroversi yang begitu keras karena itu termasuk sesuatu yang bertentangan dengan doktrin atau ilmu yang mereka terima sejak dia dilahirkan, dan yang berkembang di lingkungan orang-orang itu kan dikir-dikir amat, baca kulhu 3 kali juga sama dengan khotam Quran itu. Kemudian ada lagi gini Pak Yai, orang kalau sudah mengucap la ilaha illallah itu udah pasti masuk surga. Kenapa mesti repot? Karena mereka itu taunya ya hanya puncak daripada aqsal ghoyat itu ya surga gitu loh. Itu Pak Yai masalahnya. Makanya bagaimana kita ini sebagai pengamal tarekat, kemudian kita sebagai kuliah di BPI, ini kan ada sambungan untuk kita mendakwahkan supaya mereka itu tidak hanya sebatas paham seperti pahamnya mereka, tapi mereka harus dikasih pemahaman dari kita bahwa dengan tidak berzikir secara melalui penanaman talqin itu bisa saja dikatakan kamu belum zikir, tapi seakan-akan kamu hanya berprasangka seakan-akan dia udah berzikir. Lalu kata guru kita Pangarsa Abah mengatakan orang yang tidak ditalkin zikir itu ibadahnya adalah jadi siksaan. Nah ini menarik Yai, makanya perlu pendalaman. Jadi coba Yai menjelaskan lebih apalagi gitu ya, lebih detail lagi tentang ayat ini dulu Yai. Seperti begitu Yai. Oh ya. Baik di situ wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, berarti di surah Al-Hasru ayat 19 ya. Ya. Implikasi dari ayat itu berarti hilangnya kesadaran diri. Ya. Hilangnya makna hidup. Karena dalam konsep kehidupan saat ini orang itu mengejar kebahagiaan kepada sesuatu yang pasti hancur. Contoh mengejar kebahagiaan
pingin rumah yang mewah, yang megah, mobil yang kendaraan yang mewah. Kalau konsep kebahagiaan ada di situ, pasti hancur kebahagiaannya. Karena kendaraan pasti hancur, rumah pasti hancur. Termasuk kalau fokus kepada urusan harta, tahta, atau wanita, ya atau jabatan, semuanya akan hancur. Nah, kenapa manusia itu lupa diri sampai mengarah kebahagiaan pada sesuatu yang akan hancur, yang akan fana? Yaitu karena dia lupa kepada Allah. Jadi kalau lupa dikirnya kepada Allah berarti lupa akan kebahagiaan yang sejati. Yang sejatinya kebahagiaan itu ada di dalam dzikrullah. Nah, kalau saat ini kita hatinya hidup berzikir kepada Allah, maka di situ kita pasti bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita memandang ini, di sini, begini itu adalah tidak lepas dari kodok takdir Allah. Kalau memandang bahwa kini di sini adalah kodok takdir Allah, maka prosesnya dinikmati, dijalani, dan disyukuri. Ya. Selalu menikmati, selalu menjalani, dan selalu mensyukuri apa yang ada. Nah, ini ayatnya juga tidak ada kebetulan ya. Al-Hasr ayat 19. Ya. Banyak penafsiran ya, termasuk di situ penafsiran para ulama ahli tafsir. Jadi wal hirmanu kullal hirman, sesuatu yang menjadi penghalang yang luar biasa, ayyagfalal abdu an hadal amri. Jadi lupanya seorang hamba dari urusan ini, dari urusan dzikrullah, wa ghaffalu an dzikrihi wal qiyam bihaqqihi wa aqbalu ala hududi anfusihim wa syahwatiha. Itu salah satunya penyebab manusia hidup dalam kemunafikan, dalam kefasikan itu adalah ya karena lupa kepada zikir, lupa hati kepada Allah, otomatis dia lupa terhadap keberadaan dirinya, apa yang mesti dia lakukan, dari mana mau kemana, harus bagaimana, beserta siapa itu lupa untuk dikonsep. Ya. Maka di sini ketika lupa kepada Allah, bal ansahumullahu masaliha anfusihim wa aghfalahum an manafi'iha wa fawaidiha. Pasara amruhum furuto paraja'u bi khasarati darain. Di sini ulama ahli tafsir itu menjelaskan, ketika orang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melupakan dirinya dari kemaslahatan dalam hidup untuk dirinya sendiri. Apa yang membuat kemaslahatan untuk kehidupan dirinya itu oleh Allah dilupakan. Lupa Allah tentang kemanfaatan pekerjaan yang lebih manfaat, ya, aktivitas yang lebih istimewa, yang lebih manfaat buat kehidupannya itu Allah lupakan. Faidahnya Allah lupakan. Maka dalam kehidupan ini selalu susah, selalu kecewa, selalu bingung. Jadi yang membuat saat ini kita banyak kecewa, banyak susah, banyak bingung, ya karena kita mengejar sesuatu, yang sesuatu itu pasti binasa, yang sesuatu itu pasti hancur. Itulah urusan dunia. Ya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah di antara penafsiran Imam Sa'di ya. Atau di dalam tafsir Fathul Bayan lil Qanuji, atau di dalam kitab Al-Maisir ya. Banyak penafsiran ulama. Kalau di dalam kitab tafsir Al-Maisir itu wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun ay wala takunu mislul ladina nasullaha bitarki imtisalil amrihi wajtinabin nahyihi fa'ansahumullahu anfusahum falam ya'malu bima yunjiha min ghadabillah wa iqabih ulaika alladina nasullah.
Kalau orang sudah Allah lupakan terhadap dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan perkara yang menyelamatkan diri. Dia tidak akan menjauhi perkara yang membuat madarat terhadap diri sendiri. Maka di sini bersyukur sepenuh langit dan bumi, jiwa kita itu dicas ulang dengan dzikrullah, dipertemukan dengan dzikir yang dengan dzikir itu nur ilahiyahnya dan naru dzikrinya betul-betul bisa terasa karena silsilah sanad ruhaninya nyambung. Ya kalau HP itu dicas ya, yang tadinya padam, kalau dicas kan jadi hurung kembali ya. Betul, Pak ya. Ya, itulah sanad ruhani. Baik, silakan lanjut. Sehingga orang yang memang melupakan kepada Allah itu, waman a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan donka, itu nyata ya. Kita yang orang mereka yang bisa bisa membuktikan itu ya. Akhirnya mereka tanpa zikir, tanpa mursyid, tanpa tarekoh, tanpa bayat talqin, ibadahnya seakan menjadi siksaan. Tapi kita ini karena bersanad, ada gurunya, kemudian kita merasakan itu, kita terhindar dari sempit tadi, hati susah, jiwa resah, hidup sulit, banyak masalah, itu kita terhindar karena kita tidak mengutamakan bal tu'sirunal hayata dunya, tapi wal akhiratu khairu wa abqa. Tadi akhirnya dengan talqin dzikir yang ditanamkan oleh guru itu tumbuh dan berkembang sehingga sabarnya muncul, qanaahnya ada, sifat ikhlasnya juga ada, dan ketaatannya itu, ketakwaannya terpelihara. Begitu Pak Yai. Iya, maka di sini ya kita selaku siswa dan siswi di Usama itu harus betul-betul bukan hanya praktek, tapi ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Biar kita lebih yakin, sekaligus kita juga bisa meyakinkan kepada teman-teman kita di lingkungan kita. Ya, seperti dalil yang tadi ya, ma'isyatan dongka itu kan di surah Toha ayat 124. Silakan kaji, wah luar biasa. Baik, yang lain ada nggak ini? Pak Ketu, kemana Pak Ketu? Maaf, ini Pak Kiai, kata Pak Kosma disuruh ke ruangan BPI 3. Gimana? Suruh loncat aja semuanya. Kita pindah ke ruangan 3. Iya. Silakan pindah ya teman-teman. Emang ini di ruangan mana? Wah, ini Ini di ruangan aula. Ini di aula kampus, di aula. Ya, siap. auditorium. Ya. Oh iya, saya Silakan di kotak aula ya, atasnya. bukan di ruangan 3, saya di aula. Iya. Silakan teman-teman klik yang di atas ya untuk Ya, kita sudah masuk nih. Ada. Tadi di ruangan teras surga ya, sekarang surga beneran ini. Siap. kandang sendiri ini mah. Itulah ya, saya itu saya merasakan karena kita ini kan orang kuliah ya istilahnya ya. Jadi apa-apa itu perlu riset atau perhitungan dan pertimbangan ya. Bahkan kalau perlu kita membuatlah semacam neraca atau semacam presentase lah gitu ya. Jadi ketika kita ini sudah berpuluh tahun mempraktikkan amaliyah dari contoh yang dicontohkan oleh Syekh Mursyid. Contoh gini, dari lingkungan saya 2 RT ini kakaknya itu kurang lebih 250 kakak. Kalau 1 kakak itu rata-rata 3 orang yang balik gitu ya, bapak, ibu dan anak lah gitu.
ambil rata 3 lah, kali 250 berarti kan ada 270 jiwa yang wajib sholat. Akhirnya dibagi 2 lah, akhirnya tinggal 300 lah, anggaplah begitu. Yang 400 ini perempuan, tidak wajib berjamaah. Jadi dari 400 ini paling yang bisa hadir hanya sekitar 4-6 orang itu yang berpaci merah putih ya. Akhirnya gini, orang yang datang sebelum adzan ke masjid itu maksudnya atau ke musola, ini lingkungan saya kan kebetulan memang musola. Itu kemudian ada lagi bagian yang sudah adzan baru bergerak ngambil air wudhu. Atau yang sudah adzan, sudah iqomat berlalu, dia tidak datang dan tidak ada kabarnya. Nah, ini presentasinya itu yang melaksanakan persiapan 10 menit sebelum masuk sholat karena pengaruh dzikir tadi itu 0,00000000 sampai napas mau habis baru 1 gitu. Seperti begitu ya. Jadi akhirnya saya tuh merasa bersyukur ya, paling tidak gitu ya. Memang benar kalau orang berzikir sudah ditalkin itu ibadahnya itu menjadi satu kebahagiaan. Tapi kalau mereka yang tidak ditalkin, ibadahnya itu walaupun dia sudah tahu hukumnya fardu ain dan seterusnya, harus berjamaah dan seterusnya, tetap sebagai siksaan. Itulah ya, makanya bersyukurnya kita ini punya guru dan punya dikasih ilmu yang ditanam la ilaha illallah ini di dalam diri kita ini, akhirnya kita bisa merasakan betapa senangnya kalau kita sudah bisa melaksanakan ketaatan, kita bisa ibadah itu, apalagi dilaksanakan berjamaah. Kan ada ayatnya warka'u ma'ar rakiin, rukulah bersama-sama orang yang rukuk. Lah ini kan perintah. Nah maka saya meneliti jauh lebih banyak orang yang bisa mempraktekkan itu hanya orang yang bertorikoh. Dalam catatan walaupun orang bertorikoh ditalkin belum tentu semuanya gitu. Begitu Yai, kurang lebihnya. Mohon ditambah Yai. Itu luar biasa ya. Jadi ternyata orang yang sudah talqin dzikir itu masuk dalam ruang lingkup al-akil. Orang yang punya akal. Kenapa saya katakan dia adalah orang yang berakal? Karena begitu kita talqin dzikir menyadari sudah sampai pada tahap tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa dan tidak mau apa-apa, berarti orang berakal itu adalah mereka yang mangkana bima huwa abqa wa huwa ad-darul akhirah aprohu bima kana huwa yafna. Jadi orang yang berakal itu dia akan lebih bergembira dengan sesuatu yang lebih kekal. Itulah darul akhirah. Bukan bergembira dari sesuatu yang akan binasa. Itulah urusan dunia. Jadi faida kanat ad-dunya faniyah wal akhiratu hiya ad-daimah al-baqiyah fala yang bagi al-farhu bil aula lifanaiha. Kita orang yang sudah bertoriko itu ketika paham bahwa dunia itu adalah lenyap, ruksak, sementara akhirat adalah kekal dan abadi, maka tidak sepatutnya ya kita bergembira dengan urusan dunia karena kepanaannya. Nah, sehingga wamang faroha bil fani faniya farhuhu. Siapa yang bergembira dengan sesuatu yang ruksak, maka akan hilang pula kegembiraannya. Nah, maka di sini walhasil annal akil wa ajahid. Orang yang berakal itu adalah orang yang juhud. Nah, orang yang masih cinta terhadap urusan dunia, palaisa biakilin bal huwa jahilun. Balita mereka adalah orang-orang bodoh, kata toloyo, tolol. Nah, ternyata dalam torikoh itu luar biasa ya. Walaupun kita umpamanya hanya sebatas sekolah sampai SD, SMP, akan tetapi ketika sudah paham dan sadar bahwa hidup ini adalah untuk akhirat, maka kita menjadi orang-orang yang berakal. Sementara ini pandangan kita bahwa orang yang berakal itu adalah orang-orang yang cerdas, kelas profesor dan lain sebagainya. Maka tadi ya berjamaah Jum'ah bersama profesor, itu lagi adzan profesor masih wudhu, saya nunggu. Begitu datang saya bilang sama dia, maaf kalau di sini hayya ala sholah itu
makmum dan imam sudah berada di atas sejadah berdiri semua. Oh iya ya. Nah ini ente orang berakal. Asli. Masya Allah. Ini barusan ya. Karena Prof-nya juga masih di sini. Nah, itu. Jarang ya memang di pesantren juga jarang yang dibimbing, kalau tanpa bimbingan guru mursyid jarang praktek sholatnya seperti praktek sholat yang ada di bimbingan guru mursyid Abah Awasir Narasa. Jauh. Ini yang diungkapkan barusan adalah kajian di dalam kitab Hikam ya, dalam kitab Hikam jilid 2. Profesor Lalai. Profesor Lalai. Ya. Lain bidangnya, bukan Profesor Lalai. Jadi mungkin profesor itu bidang usaha peternakan kali. Jadi dia tidak tahu kalau sholat itu kalau hayya ala sholat harus sudah berdiri gitu. Dan itu hampir lebih dari 95% penduduk muslim kita seperti itu ya. Ini penyakit. Makanya dakwah kita juga sulit untuk diterima mereka karena dakwah kita ini kan ngoreksi nafsu mereka, sementara mereka ini punya power, punya kekuatan, mereka dininabubukkan dengan rayuan iblis, bisikan nafsu dan bujukan setan itu ya. Dia seakan-akan dia nggak mau peduli dengan nasihat atau dakwah kita, atau karena mungkin begini kali ya, memang zamannya sudah memang akhir, terus memang yang namanya regenerasi seperti apa yang dialami oleh para nabi-nabi yang terdahulu itu memang seperti itu, pengikutnya tidak banyak kan yang menentangnya gitu ya. Apa bagaimana ya? Ya seperti yang digambarkan tadi, memang begitu Abah memunculkan doa Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, berarti kan menjadi lebih spesifik lagi gitu. Ada orang kafir, ada orang mukmin, dan mukmin itu ada orang yang lebih istimewa. Ya sehingga doanya Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kalau menurut saya seperti itu. Artinya hanya orang-orang yang Allah kasih anugerah yang mahal, yang indah, yang dipertemukan dengan guru mursyid. Berarti kan tidak banyak, karena ini orang-orang khusus. Jalan khusus untuk orang-orang khusus. Nah itu kalau dalam pandangan saya gitu. Dari mulai orang itu terbagi mayoritas kafir, kesininya mukmin. Di kalangan mukmin ada yang lebih istimewa lagi, yaitu yang dipertemukan dengan guru mursyid. Sehingga Abah memberikan doa yang tadi, Alhamdulillahilladzi faddalana. Terus dalam Al-Quran itu kan ada kalimat innamal mu'minunal haqqo. Jadi kalau menurut Abah waktu di Sijalak Harupat itu beliau menyampaikan yang disebut mukmin itu orang yang ditalkin Yai. Itu bagaimana pandangan Yai kalau dalam hal ini? Ya kalau dalam pandangan kita ya memang mukmin yang sejati itu keimanan yang betul-betul berdasarkan arah tujuan yang jelas, pembimbing yang jelas. Kalau sudah ditalkin benar-benar iman. Kenapa? Karena mursyidnya, pembimbingnya jelas, arah tujuannya pun juga, imannya pun jelas. Artinya begini. Artinya begini ya, berarti saya, Yai, Kang Iwan, Pak Juandi, dan saudara-saudari siswa-siswi ini karena mendapatkan talqin ya berarti kita iman yang sejati gitu ya, mukmin yang sejati gitu. Innamal mu'minuna haqqo. Lah itu tadi ya. Karena sudah ditalqin. Iya, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Seperti begitu ya. Ya, seperti itulah. Ya.
Oke, siap. Yang lain silakan kaji materinya yang didiskusikan. Yuk kita sama-sama didiskusikan. Mumpung di sini ada saudara kita Pak Yai Tamsir dan teman-teman yang lain. Oke. Pak. Ya silakan. Mau nomor berapa silakan. Yai coba lihat di chat itu Yai, ada yang perlu dijelaskan sepertinya Yai. Di kolom komentar. Ayo yang lain silakan. Kita Ya, ini yang lain silakan. dikasih kekhususan oleh Pak Yai dosen ini untuk apa namanya diskusi, ayo mumpung ada waktu dan kesempatan. Baru jam 2 juga belum ini. Iya, dan untuk diskusi saya sudah kasih kemudahan, dikasih soal itu ada berapa soal ya? 15, 16 itu. Buat bahan diskusi. Ya, tuh ayo ya yang lain. Apa semuanya sudah paham kan? Apa malu Nanti gitu, apa takut? saya coba. Apa mau dibahas Jadi per soal? ya, nomor satu ini. Bagaimana menerangkan ketika dari zikir. Terus katakan bedanya yang ada rasa. Mungkin ya. Suaranya putus-putus, Teh. Suaranya nggak jelas, hilang-hilangan. Oh, suaranya ngarak-ngak nguruk-nguk. Ya, nggak bisa didengar. Suaranya nggak bisa dibaca. Diulang. Suaranya kurang jelas ini. Nah, ini mulai jelas ini. Sekarang bagus, jelas. Ini intinya tadi pertanyaan nomor 1, bagaimana rasanya cara ketika rajin kita berzikir dan ketika kita sedang lalai berzikir, apa yang kita rasakan? Mungkin silakan teman-teman bisa berpendapat, silakan. Ini atau pengalaman yang nyata. Jadi kita itu kalau lagi rajin berzikir gimana rasanya dan ketika kita sedang lalai berzikir gimana rasanya? Silakan teman-teman. Mungkin pakai Tamsir, jangan dulu menjawab. Oke, silakan. Izin menanggapi ya Teh Rinsun. Enggak, Bu Wiwin, silakan. Kalau saya pribadi ya, dengan kita berzikir, yang pertama kita merasakan hati itu lebih tenang gitu ya. Lebih damai, gitu, tentram gitu. Apa yang ada di pikiran kita itu hal-hal yang positif lah. Merasakan kebahagiaan dan penuh kedamaian. Tenang gitu, rasanya tuh di rumah itu kan karena saya ibu rumah tangga ya. Karena kalau orang bilang gitu kan bete gitu kan ya, mesti harus keluar. Mungkin dengan kita berzikir tidak seperti itu. Kita merasa betah, nyaman gitu kan. Terus apa yang kita lakukan itu kegiatan kita terarah gitu kan. Kedisiplinan juga kita bisa dirasakan gitu kan. Terus cara memperlakukan keluarga, terutama kita suami ya, kita bisa merawatnya gitu kan, berbakti lah istilahnya pada suami. Terus kita juga ke anak-anak bisa memperhatikannya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan mungkin gitu ya. Kita berzikir. Jadi apa yang kita gimana maksudnya? Itu tinggalin kepenyakitan. Itu merasakan lebih dekat kepada Allah dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi juga akan kehadirannya. Tapi ketika kita lalai dzikir, terkadang kita merasakan suatu kecemasan, ketakutan, terus ada kegundahan juga. Ya kalau kata orang Sunda mungkin ada uring-uringan gitu kan ya. Terus cara berbicara kita terhadap orang rumah juga dari nada mungkin bikin orang rumah merasakan ketersinggungan dengan
cara dan perilaku kita. Gitu kalau kita lalai. Tapi dengan kita dikir, insya Allah di rumah tuh merasa kenyamanan. Begitu mungkin yang saya rasakan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Iya, Boleh terima kasih. nambahin? Teh Boleh, Rinsun, Mas. boleh nambahin? Teh Haji mangga, Teh Haji Susi. Yang dirasakan ya ketika kita rajin berzikir, ini hati ini menjadi tenang, lembut, dekat dengan Allah, pikirannya jernih, emosinya lebih stabil, rezeki, hati dan fisik juga lebih lancar. Terus kita ya lillahi ta'ala aja lah semuanya. Seperti barang yang zikir hobi. Tapi ketika lalai berzikir yang saya rasakannya, hatinya itu berasa kosong, gelisah, hampa. Ada perasaan tidak connect, mudah cemas atau overthinking. Ya sok ngambek, terpuguh-puguh. Emosi lebih mudah meledak, lebih gampang tersinggung, sedih tanpa sebab. Hidupnya terasa berat, terasa sulit, padahal mungkin tidak sebesar itu masalahnya. Mudah terpancing maksiat ketika kita hati jauh dari zikir, banyak bisikan-bisikan negatif yang mudah masuk. Malas ibadah, lalai salat atau terjebak kebiasaan buruk. Ringkasnya ya zikir itu hatinya hidup. Kalau lalai ya hati menjadi lemah. Begitu. Sekian, terima kasih. Ya, boleh menambahkan Pak Kiai? Siap. Lanjut. Ya, lanjut ya. Kalau untuk ketenangan kalau untuk tidak lalai gitu ya, tetap berzikir mah banyaklah pengaruhnya yang baik ya. Cuma untuk lalai kayaknya belum disebutin ya ini nih. Kita malas dalam segala sesuatu hal, misalkan jadi bisa aja waktu jadi malas. Ya ini mah kerasa lah kalau ini sendiri ya kalau udah di sini. Kalau misalkan udah lupa itu, kalau pas adar itu nggak cepet-cepet ke madrasah. Soalnya pas ada hujan, wah ada alasan ya, wah hujan gitu. Padahal kan ada payung gitu lah, seperti itulah. Jadi sesuatu yang malas itu pakai yang sulit di ini. Dan gimana caranya gitu pakai kalau harus menghilangkan rasa malas itu gitu Pak. Anda terima kasih. Baik. Buat kita sebetulnya selaku ikhwan, kemalasan itu memang adalah ujian. Banyak faktor yang menyebabkan kita malas. Akan tetapi bisa dikikis. Dan mungkin yang saya rasakan salah satu yang mampu mengikis kemalasan itu adalah membangun kebersamaan. Atau kita sohbah dengan guru kita, pengersa abah, dan membangun kebersamaan dengan para murid-murid yang betul-betul mujahadah ya. Coba Bu Leni silakan membangun kebersamaan, siapa orang yang selalu kita bersamai gitu maksudnya. Kalau yang kita bersamai adalah orang-orang yang istiqomah, kita akan terbawa istiqomah. Jadi menghilangkan kemalasan itu ya tentu harus salah satu caranya usahakan kita bergaul berteman dengan orang yang rajin, yang istiqomah. Ya, di samping kita terus sohbah dengan guru mursyid. Yaitu salah satu cara atau metode yang paling efektif ya untuk menghilangkan kemalasan. Silakan barangkali yang lain baru nomor 1, ya, yang nomor 2, nomor 3 silakan sampai. Ya. Nomor 2 ini nomor 2. Karena mungkin kita punya tanda amarah, apakah itu termasuk frekuensi dari zikrullah? Silakan teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Saya ulangi lagi pertanyaannya nomor 2 tentang kalau kita punya sifat amarah, mudah marah-marah atau tersinggung sama orang lain, apakah itu termasuk dari frekuensi zikrullah?
Seperti itu, silahkan. Oh ya, itu bisa terjadi ya seperti yang tadi ditanya di awal nomor 1 itu berhubungan kan tadi ya. Ya, Jadi nyambung. kita lalai, ada jadi gelisah, jadi marah-marah, mudah nyambung apa ya? Seperti itu. Jadi ya itu mempengaruhi frekuensi zikir kita juga sih, terutama zikir hofi kita. Kalau kita nggak pernah hofi, lupa hofinya ya pasti akan terpengaruh dan setan itu masuk ke dalam hati kita. Sekian dan terima kasih. Berarti next pertanyaan berikutnya kali ya. Ya, siap. Lanjut. Kalau nomor 3 pertanyaannya, apa zikir yang paling dalam pastinya juga disadari? Ayo, curhat. Nah, nyambung dengan penjelasannya lagi. Jadi, apa bentuk tentang kelalaian tadi dengan sehari-hari itu apa gitu? Izin Bu Rinsun. Ya, silahkan. Kalau bagi saya ya, dengan kelalaian itu biasanya terlalu sibuk di rumah ya. Banyak pekerjaan, banyak acara, jadi kita lalai terhadap zikir. Mungkin gitu ya. Ya, bisa juga sih. Mungkin ini bapak-bapak gimana nih? Ada yang berpendapat bapak-bapak? Halo, bapak-bapak, guys. Halo. Yang bisa jawab. Oke, jawab sedikit. Ya. Jadi kalau ketika kita lalai itu lupa ya karena kita ini sibuk dengan pekerjaan, terutama pekerjaan yang memang menguras tenaga dan pikiran, sehingga bukan terkadang sering lah gitu ya, itu tiba-tiba lupa pokok nama ketika silang astagfirullah sampai lalu mau zikir gitu baru ingat lagi. Terus kalau lagi nggak punya duit juga sama tuh, lagi nggak punya duit lupa. Kalau lagi banyak pikiran itu lupa. Biasanya sih begitu, Borinson, kalau saya. Iya, Pak Ian boleh. Mungkin nyambung juga sih sama pertanyaan berikutnya. Jadi mungkin cara mengatasi hal tersebut supaya kita tidak lalai. Walaupun kita banyak sosialita nih, ibu-ibu sama bapak-bapak dengan pekerjaannya, dengan ibu-ibu di sini dengan sosialita atau dengan sehari-harinya juga. Cara mengatasinya mungkin seperti apa, teman-teman silahkan. Tadi kan dari mau nambahin Rinsun. Boleh, mangga. Kalau zikir yang lalai itu maksudnya bukan tidak berzikir sama sekali. Dia itu berzikir tapi tanpa hati. Secara bentuk ya zikirnya ada, tetapi jiwanya itu tidak ada. Zikirul lisan tanpa zikirul qalbi gitu. Jadi nggak pakai zikir hobi gitu kan. Nah, lisannya bergerak tapi hatinya tidak ikut gitu kan. Mulutnya ya biasa la ilaha illallah. Tapi kemana ngalayan terparugu gitu. Hatinya kosong, tidak memahami atau merasakan makna. Seperti itu. Iya. Yang mengatasinya ya harus husunya pertamanya kita harus robitoh dulu ke pengersa Abah kalau yang diajarin. Baru kita nyambung. Sekian. Iya. Mungkin biar kita juga tetap zikir tapi pikirannya kemana gitu, sebenarnya tidak boleh lai lolo zikir hobi pikiran alah saya utang, alah saya bang emok can dibayar, alah setoran, mungkin seperti itu mungkin ya maksud lalai seperti itu. Oke. Next untuk ya gimana Pak Jami? Ya Pak Jami silakan. Kemarin merasa sakit 3 hari itu, badan lemas, dan saya hanya melaksanakan yang wajib aja. Artinya apa? Setelah sholat cuma zikir jahar. Maksud zikir jahar ya pas mau khotaman sudah rasanya sudah itu ada perasaan malas atau karena memang kondisi badan sedang lemah gitu ya karena habis sakit buang air. Nah itu saya rasakan di situ kita tidak ada
artinya apa ya? Dalam diri kita itu kita dengan kondisi yang sakit itu, dalam keadaan sakit itu kita juga lupa kepada kewajiban kita. Sedangkan kita disuruhnya itu untuk beramaliyah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Nah, itu saya rasakan dalam keadaan kondisi tidak sehat itu sangat luar biasa malasnya itu, merasa badan keadaan lemah, pengennya ya sudah untuk tiduran selesai, yang penting udah melaksanakan sholat dan zikir yang 165 itu. Dan itu saya rasakan Bu Rinsun, yang dengan kondisi yang keadaan sakit kita sangat lalai. Demikian. Iya. Itu sekaligus Pak Jamiluddin termasuk pertanyaan nomor 6 kali ya, tentang kegelisahan kita, batin kita ketika kita tidak berzikir. Mungkin seperti itu ya. Next berarti nomor 7 nomor 4. Udah pakai ini rada nyambung pertanyaan berikutnya. Siap. Nomor 7 sekarang sebentar. Nomor 7 pertanyaannya, dalam pengalaman dapat kejernihan dari tadi ya, nyambung juga. Ini apa ya? Akan karena mencari yang dalam bir. Suaranya nggak jelas. Papai aja karena ini sebetulnya walaupun agak sama tapi tetap ini materi harus lebih dalam lagi ya, lebih spesifik itu pembahasannya. Terus itu suaranya ngerak-ngak nguruk-nguk, ngerek-ngek ngorok-ngok. Ini nggak pakai headset jadi susah gitu. Nah, ya siap. Sekarang bagus. Oke, yang lain. Mungkin bisa membacakan atau mau diacak juga boleh mungkin. Ya, boleh silakan. Yang penting mah diskusinya menambahkan Teh Rinsun. Ya, mangga. Ya, ini tentang kegiatan yang membuat kita lalai ya terhadap zikrullah adalah diantaranya terlalu sibuk dengan urusan dunia dan meninggalkan kewajiban agama. Jadi kalau kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, otomatis hati dan pikiran kita terfokus pada apa yang sedang kita lakukan. Dan itu akan mudah untuk lupa gitu terhadap kewajiban kita, terhadap kewajiban sholat, apa itu ya. Terutama itu, apabila kita melalaikan sholat wajib, maka tentunya itu akan menjauhkan kita dari zikrullah. Kemudian penggunaan media sosial dan hiburan yang berlebihan. Jadi menghabiskan waktu berjam-jam seperti ya scroll TikTok kayak gitu ya, menonton TV, tapi kita jadi lupa terhadap waktu dan tentunya kita juga lupa terhadap zikir, apalagi untuk membaca Al-Quran. Karena yang kita rasakan kalau kita sudah pegang HP, kemudian terlalu enak kelamaan gitu, kadang-kadang kita juga ada bisa dilalaikan oleh HP itu gitu. Jadi untuk hal-hal yang wajib kita jadi kumaha katungkulkeun mencek bahasa Sunda namanya. Terus ada juga jadi kita itu terlalu menurutkan hawa nafsu dan syahwat, mengejar keinginan dunia yang berlebihan seperti makanan, pakaian, atau hiburan dapat menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah. Kemudian ada lagi pergaulan yang buruk atau lingkungan yang lalai. Berada di lingkungan orang-orang yang jarang mengingat Allah dapat membuat kita terpengaruh dan ikut lalai. Sebaliknya berada di antara orang-orang yang soleh dapat memotivasi kita untuk terus berzikir. Terus ada lagi sifat sombong, kikir, dan membanggakan diri sendiri. Seperti ya itu yang namanya ujub atau ria. Jadi ya gitu, jadi aku jadi sifat sombong gitu. Jadi sifat-sifat buruk berasal dari hati yang jauh dari Allah. Fokus pada diri sendiri dan melupakan keagungan Allah adalah bentuk kelalaian spiritual. Itu diantaranya. Kemudian ada lagi banyak bicara hal-hal yang sia-sia atau gibah. Jadi seueur ngobrolkeun batur merenya. Padahal eta teh
Henteu sae gitu. Yang tidak bermanfaat. Jadi lebih baik kata pengersa Abah juga kan kalau kita tidak bisa berbicara yang baik mah lebih baik diam. Seperti itu. Eh, terus ada ya yang terakhir kurang memahami makna ibadah. Menjalankan ibadah itu hanya sebatas rutinitas fisik tanpa menghadirkan hati atau khusyuk. Jadi betul apa yang dikatakan tadi sama Bu Hajah Susi, memang itu lisannya mah zikir la ilaha illallah tapi tidak dengan hati. Ya, dengan artian menghadirkan hati atau khusyuk. Itu akan mengurangi efektivitas zikir dan membuat kita mudah lalai kembali. Ya, seperti itu. Terima kasih. Silakan mungkin ada yang menambahkan. Ya, Ayo, terima kasih Budi, mana sangat lengkap. mana lagi laki-laki, bapak-bapak ya. Ayo, pokoknya mah sing ramein diskusinya ya, biar seger. Sebentar. Nih ada nomor ini nih, nomor 9. Bagaimana sih untuk menahan dari dengan menafsu? Bagaimana untuk menahan diri setan dan nafsu? I will learn, okay. I'm so sorry. Siapa itu? Adena kayaknya mah. Suara Adena. Oke, problem. Please, Anjis. Sok silahkan. Jadi gimana nih zikrullah supaya bisa menawan hawa nafsu dan godaan setan? Tah Iban bisa yang kawin misalkan yang punya istri 2 sekaligus tah kumaha tah? Kamana Iwan teh? Oh iya. Atau Pak Ian kan tah? Ini dengan zikrullah menggoda godaan setan dan hawa nafsu gimana Pak Ian? Siap. Kumaha? Kadenge. Dengan zikrullah caranya bagaimana menahan hawa nafsu dengan dan godaan setan misalkan hayang nyandung teu bisa kan ada zikrullah tah carana teh kumaha? Perbanyak pikirna yang nyandung tuh bisa lain bagi anak-anak jangan memaksakan diri. Itunya atau bukan hanya nyandung misalkan apa Mas Sururi harus mengukur diri dan kemampuan. Oh gitu. Kemampuan ekonomi maksudnya. Loba harta loba duit menunjang gas kan gitu merenya. Kalau mau seneng ya begitu lah. lagi. Namanya juga meredam emosi, meredam hawa nafsu. Satu aja. Gimana Sururi gimana? Bukan hanya nyandung sih hawa nafsu itu banyak juga sih misalkan yang beli mobil 5 sekaligus atau beli rumah yang mewah dengan zikrullah itu gimana caranya menahannya seperti itu gimana tah? Loba kayang duit eueuh misalkan. Sok. Sederhanakan keinginan supaya tercapai sehingga nggak susah untuk menuju keinginan. Sederhana Gimana aja. Ini ada terus misalkan pengen ini itu. Nah, sarang suami gimana cara menghadapi istrinya? Kalau masalah istri kan semua sama. Kaum wanita mah di hawa penggoda semua. Kita udah di surga sebenarnya udah di surga. Cuman setelah kita talqin udah di surga. Nah, setelah di surga itu ada Siti Hawa yang menggoda kita. Yaitu yang menjatuhkan diri kita ke lembah biasanya itu jangan deketi buah koldi. Buah koldi itu banyak mananya, termasuk keinginan juga yang menghancurkan kita. Betul. Nah, kembali ke misi awal, misi pecinta kesucian jiwa, kita harus suci lagi, kembali lagi ke fitrah lagi, yaitu kembali lagi, talqin lagi, gitu. Memperbaruin terus imannya, cukup. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ini menambahkan. Atau next pertanyaan berikutnya. Iwan, kahayang tuh sok kamu ayo zikir kahayang mana Iwan? Iwan cicing bae mun tahu gigi sakit gigi kali. Tahu kahayang duit eueuh, kahayang eueuh juga namanya. Mengondisikan pikir dan gitu aja. Sesimpel itukah?
Sesimpel itukah? Gerbarusuh, Iwana gerbarusuh. Saya menambahkan Mungkin next. sedikit, Teh Rinsun, Ya, tentang mangga boleh. zikrullah membantu Anda. Kalau menurut saya zikrullah itu adalah sebagai benteng ya, benteng bagi diri kita. Karena ketika zikir kita sudah ibaratnya ya, menyatu dengan diri kita, mendarah daging, ketika ada godaan setan atau dorongan hawa nafsu, kita sedikit menahan gitu. Jadi tidak terbawa arus. Misalkan di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang kita inginkan gitu. Otomatis jadi harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu cenderung kepada hawa nafsu gitu. Jadi dengan zikir pengaruh zikir itu bisa membentengi dari keinginan hawa nafsu kita. Seperti itu, Teh Rinsun. Ya, terima kasih Bu Haji Jogja. Mungkin cukup ya. Next pertanyaan berikutnya sebentar. Ja, ada ingin berbagi tasgir angka apa yang akan ngerak jika ingin memperbaiki kita mulai ini langkah kecil apa yang akan ngerak Rinsun. Ampun Gusti. Ayeuna jelas teh. Iwan mah hiji heula we wan, ulah hayang dua heula hiji ge acan komo dua. Mun uing mah hayang dua pantes. Mun Payan pantes 10 kayaknya. Hiji gitu. Arek latihan dua tapi arek latihan heula. Anjir latihan lah Kak Isaha. Next pertanyaannya gini, jadi langkah kecil apa dengan kejadian seperti ini untuk lebih zikir lagi seperti itu mungkin ya? Ya, lanjut. Iya. Sok lanjut. Pertanyaan itu nggak kedengaran di suara. Sekarang udah gede. Nggak kedengeran di sini malah putus-putus. Oh, sinyal jelek kali ya. Mau hujan. Sedang hujan di Bogor. Oh, di Bogor. Iya. Mungkin next siapa yang bisa membacakan silahkan. Jadi ada di grup Pipto Surur itu pertanyaannya mungkin dikaji siapa yang mau menjawab dipersilahkan saja. Ini suaranya orang ngerek kata Iwan. Coba saya baca Rinsun. Mangga. Ini masih agak kelayang-kelayangan ya. Sampai petuatu. Jika Anda ingin memperbaiki kualitas zikir mulai hari ini, langkah kecil apa yang akan Anda lakukan? Nah, kalau saya pribadi, bagaimana cara kita memperbaiki zikir dengan kekurangan-kekurangan yang sebelumnya itu adalah seringlah bergabung dengan yang punya semangat zikir gitu. Nah, kemudian di situ kita akan ikut termotivasi dan cahaya dari zikir orang yang zikirnya di atas rata-rata itu akan memancar kepada kita sehingga kita ikut terbawa semangatnya gitu. Jadi bagaimana caranya untuk memperbaiki kualitas zikir kita? Sering-seringlah kita bersama dengan orang-orang yang zikirnya di atas rata-rata dan kemudian akhlaknya pun sudah di atas rata-rata baiknya gitu. Itu sementara mungkin masih mohon maaf nih. Ya, terima kasih Pak Ketua.
Mungkin yang lain bisa menambahkan. So, Iwan tong kerung wae. Ada Pak Ahmad Jamil, masih ada enggak raga? Nah, di sini masih banyak kok. Ada Pak Kardi, ada Pak Dias. Ada Mas Eko, masuk Pak Eko. Izin nambahin dikit Bu. Oh, siap. Mangga. Itu Pak Dena ya? Mohon. Ya, Secara mangga. garis besar, ya makasih Bu. Secara garis besar, betul ya sama yang dikatakan sama Pak Juandi. Ketika untuk langkah kecilnya itu bisa bergabung sama yang udah banyak dikirnya lah katakanlah gitu. Tapi untuk realnya seperti mungkin di daerah masing-masing sudah ada manakib ya. Mungkin kita untuk melaksanakan manakib secara sendiri, meskipun dikatakan bahwasanya tidak ada manakiban sendiri, meskipun yang baca sendirian pada dasarnya ahli istilah pada datang. Namun dengan kondisi spiritual diri yang kurang mantap, rada hampos lah gitu dirasakannya ya, kecuali sudah terbiasa. Makanya perlulah untuk bergabung sama yang sudah zikirnya di atas rata-rata atau dalam amaliyahnya serius. Nah, dalam hal ini kita bisa datang ke manakiban terdekat di daerah terdekat masing-masing. Pun kalau untuk jarak terhambat dengan jarak atau dengan tidak adanya manakiban di daerah sekitar, nah barulah solusinya itu bisa manakib online di malam minggu atau di setiap hari juga di jam 8. 38 ada, di malam hari juga ada, di sore hari juga ada. Tinggal kita membergabungkan diri dan kita dengan catatan karena ini sifatnya online, kadang kita juga terlena ya sifat online tuh menjadi kita tidak menganggap banyakan gitu. Padahal di situ kita juga harus berkhidmat gitu. Dalam artian kita harus fokus di sana ya zikir hobi gitu. Kalau ya manakibnya sambil beraktivitas, untuk daya serap energinya itu tidak seoptimal melakukannya sambil zikir hobi gitu. Jadi langkah paling kecil datang ke manakiban setempat, kalau tidak ada ya udah gabung aja di online, tapi dengan catatan pantengkeun hopina gitu, tong sabari ngopi komo karena dianggapannya nggak ada orang lain yang lihat, lebih bebas. Begitu hatur nuhun Berinsun. Ya, terima kasih Pak Dena. Ya seperti itu teman-teman. Ini juga banyak ya. Kita ikut tuh banyak yang online tapi nggak tahu raganya di mana. Ini teh masih ada gitu nggak nunutan ya? Masih ada beberapa menit lagi ya? Masih ada itu saya. Masih ada ya? Teh glowing. Nyimak Pak dosen. Siap. Menuju 1000 panginten Bu Rinsun. Ya, boleh. Ya, yang nyimaknya mungkin sebagian HP-nya doang gitu. Iwan biasa sempat Jawa, Iwan baru suh. Baru suh ya. Calon nyimak Pak Pak dosen. Tardin kan komentar Pak Tardin kemana deh? Siap, Pak dosen siap. Mual waka 2 cek Pak Tardin mah. Lanjut nomor 11. Umi hadir Bu Rinsun. Ya, boleh mangga. Tuh kan Aradai di absen mahnya. Bisa pilih nunutan. Hadir, Pak Sofian hadir, Next berikutnya. Mungkin ada yang bisa membaca. Apalagi ada nangkanya pasti pada bangun. Mana teh? Lanjut apa gimana? Lanjut pakai. Lanjut. Saya si Iwan mah lawan mah. Nomor 11. Nomor 11. Oh, kekelayangan ya. Zikir apa yang menurut Anda paling mudah dijaga dalam rutinitas harian? Bagaimana Anda berencana menjadikan habit? Nah, Izin ya. silakan teman-teman. Ya. Kalau saya pribadi, zikir apa yang menurut Anda paling mudah itu adalah zikir subuh. Zikir subuh sampai isrok.
Itu yang menurut saya paling mudah. Kenapa? Karena mungkin kondisi tubuh masih fresh gitu. Nah, di situ kenapa saya anggap mudah? Satu, karena mungkin badan lagi fresh. Terus kesibukan aktivitas duniawi pun belum betul-betul sibuk gitu, masih dalam suasana santai. Karena kebiasaan saya itu kalau berangkat itu ke tempat kerja ya mungkin jam 8, setengah 8 lah. Jadi dari subuh sampai kira-kira jam 7 atau isrok itu suasana masih luang. Makanya di sini saya pribadi bercoba untuk menistiqomahkan dikir itu ya di situ saja. Kenapa? Ya salah satunya mungkin sebagai kuli ya. Kalau siang sampai maghrib isya itu kadang-kadang kita zikirnya apalagi kalau sibuk, kalau capek itu cukup tiga gitu kan. Nah di saat itulah saya pribadi untuk mengkodok gitu. Kalau memang ada yang perlu dikodok. Dan di situ pun kita akan bisa menyatukan atau menggabung, mempermudah untuk istiqomah amaliyah yang is itu salat isis gitu ya. Jadi dan ada pun ya kalau berbicara tentang dikir yang paling mudah pasti juga ada dikir yang paling susah. Nah bagi saya sendiri dikir yang paling susah itu kalau tidak ada acara manakib itu adalah maghrib dan isya gitu. Apalagi isya itu bagi saya pribadi itu adalah sangat-sangat susah sekali kalau tidak ada manakiban. Makanya kenapa tadi saya sampaikan bagaimana cara kita mengawali untuk memperbaiki dikir, ya sering-seringlah itu bergabung dengan orang-orang yang zikirnya memang sudah di atas rata-rata, ya salah satunya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dena, yaitu dengan menghadiri manakiban di tempat-tempat. Soalnya kalau kita tidak bisa gitu, kalau tidak bisa menghadiri manakib itu apalagi dengan acara malas itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa terhadap ruh, terhadap keistiqomahan dalam ibadah. Itu mungkin Tarisun, aduh ngapain ngobrol lagi. Punten Pak dosen, aduh. Mohon doanya. Ya, sih Pak Ketua. Mungkin yang lain bisa menambahkan? Bahkan teh. Iya, silakan Pak Ahmad Jamil. Ya, kalau ditanya zikir apa ya? Kalau kita lihat di Miftah Sudur kan ada tuh. Sebenarnya Inna Aliyan radhiyallahu anhu Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jalan yang paling al-aqrabi turuq ya, jalan yang paling dekat kepada Allah dan wa ashaliha, dan paling mudahnya. Ini bentuk pertanyaannya kalau zikir apa? Di sini ada yang di Miftah Sudur itu pertanyaan Sayyidina Ali kepada Nabi, minta jalan yang paling dekat, paling mudah, paling utama kepada Allah, yaitu dijawab oleh Nabi zikrullah, ya zikirnya la ilaha illallah, dan caranya yang ditalkinkan. Jadi nggak ada suatu yang bisa dizikir, yang bisa dihabitkan, yang bisa didawamkan, dibiasakan, kecuali la ilaha illallah yang dizikirkan melalui orang yang memang sudah punya habit dari gurunya. Ini mungkin untuk pertanyaan yang nomor ini mungkin dari saya ya, nyambungnya ke situ. Ya, makasih. Mungkin saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Ahmad Jamil. Mungkin Pak dosen pakai waktunya tinggal beberapa menit lagi. Dipersilakan mungkin buat Pak dosen ya untuk mengungkap dari A sampai Z. Ya, dipersilakan Pak dosen. Baik, alhamdulillah kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perkuliahan ini, dan memang maksud dari perkuliahan ini bukan hanya sebatas kajian,
tapi betul-betul menjadi percikan cahaya ya, yang terus menuntun jiwa kita menuju kedekatan kita kepada Allah untuk mengenal diri, meraih prestasi, menggapai ridho ilahi ya. Maka semangat dalam kajian ini akan membuat kita sampai pada satu tujuan. Hudurul qalbi, hadirnya hati di hadapan Allah dalam setiap langkah, setiap tugas, setiap helaan napas, setiap aktivitas apapun. Berarti memahami kajian Miftahus Sudur ini berarti memahami perjalanan ruhani. Memahami makom fana dan bako. Ya. Sehingga mengantarkan kita menjadi pribadi yang bisa lebih lembut, lebih sobar, lebih jujur, lebih tenang, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat lagi untuk sesama. Nah, untuk itu semoga dengan karomah Abah ini Allah selalu melimpahkan ilmu nafi. Kita tutup dengan sholawat Bani Hasim. Allahumma sholli